Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Selamat bergabung kembali di live streaming pelayanan dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia bidang Task Force Doa dan Konseling. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang satu topik, yaitu keletihan mental dan bagaimana mengatasinya. Bersama dengan Ibu Stefani Sutejo, SPC MAKP, beliau adalah seorang konselor Pusat Konseling dan Pengembangan Pribadi Universitas Kristen Petra, Surabaya. Mari saudara, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita akan memohon pimpinan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan-Mu. Sekali lagi kami boleh duduk, belajar mengenai sebuah topik ya Tuhan, yaitu keletihan mental. Tuhan, kami lemah, kami butuh pertolongan Tuhan. Tuhan tolong dalam pembelajaran kami pada hari ini, agar kami boleh semakin mengenal diri kami dan semakin mengenal apa saja yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Tuhan juga tolong berkati dan urapi hamba-Mu, Ibu Stefani yang akan menyampaikan pemaparan materinya. Kiranya Tuhan menyertai setiap apa yang disampaikan, itu boleh keluar daripada-Mu saja dan menjadi berkat untuk setiap orang yang mendengarkan. Tuhan juga tolong ya Tuhan untuk jaringan internet yang kami pakai. Kiranya Tuhan memberikan jaringan yang baik sehingga live ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini, kegiatan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kepada Ibu Stefani, kami persilakan. Iya, selamat pagi Bu Dian, terima kasih untuk kesempatannya. Izinkan saya untuk menampilkan PPT ya. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengatasi keletihan mental ya. Jadi saya kira memang topik ini cukup relate, sangat relate dengan kehidupan kita saat ini ya Bapak Ibu, karena memang di zaman now ini kita udah hidupnya makin hektik ya, begitu banyak informasi yang kita dapat dan ini menyangkut semua kita ya, baik yang sudah senior maupun masih muda begitu saya pikir. Maka jadi ini akan sangat bisa membekali kita. Nah, mungkin kita akan pertama mengenal dulu ya sebenarnya keletihan mental itu seperti apa begitu. Jadi keletihan mental itu ketika otak kita itu menerima stimulasi yang terlalu banyak atau melakukan fungsi dengan intensitas tinggi tanpa istirahat begitu. Nah, mungkin analogi sederhananya kita itu kalau mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi ya, secara terus-menerus gitu, apalagi perjalanan yang jauh, tentu kita sendiri yang mengemudi perlu istirahat, mobilnya juga perlu. Kalau mobil itu dipakai terus dengan kecepatan tinggi, tanpa ada rest, tanpa mungkin harus berhenti mematikan mesin, bahkan berkala di tune up dan sebagainya, kita akan tahu akibatnya seperti apa ya. Nah, demikian juga dengan diri kita. Nah, keletihan mental ini menyangkut bisa pikiran dan perasaan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini menyangkut luas karena mental mencakup hal yang luas, dan mungkin pernah nggak ya kita tuh merasakan keletihan yang sangat dalam arti mungkin setelah begitu banyak hal yang kita alami, kita merasa begitu capek, ya kepala penuh, mungkin rasanya nggak nyaman, kita udah istirahat tapi rasanya selalu capek, itu nggak habis-habis dan sebagainya. Nah ini mungkin ini menjadi sebuah tanda ya, kita itu mulai mengarah ke arah ini. Nah kalau kita mau melihat dulu, menilik dari firman Tuhan ya, Kejadian 2 ayat 3, dikatakan bahwa lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah ini menunjukkan bahwa ketika Allah itu menciptakan hari pertama, kedua sampai keenam, pada hari ketujuh Allah berhenti. Allah tidak secara terus menerus ya melakukan apa yang dilakukannya. Ada jeda untuk berhenti. Dan juga ketika kita melihat di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15, saya nggak menuliskan semua ya, tapi kalimat pertama mengatakan untuk segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, di situ ada waktu untuk ini, waktu itu. Ini menunjukkan bahwa semua itu ada masa, di mana ada mulai, ada akhir ya.
Dan bersyukur bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan juga memberikan satu kayak batasan-batasan waktu ya. Kalau kita menyadari ada hari Senin sampai mungkin akhir minggu, di situ kita ada hari untuk beristirahat, beribadah, ada hari kerja, hari libur dan sebagainya. Nah ini menunjukkan bahwa nggak ada sesuatu tuh harus terus-menerus begitu. Ya, nah sebenarnya apa ya kondisi yang bisa memicu yang namanya keletihan mental ya Bapak Ibu. Sebenarnya ada beberapa penyebab, kita mungkin sekalian mereview ya kehidupan kita masing-masing. Mungkin yang pertama ketika kita menghadapi satu pekerjaan yang overwhelming. Jadi pekerjaan yang begitu banyak ya, begitu menuntut kita, baik mungkin secara waktu misalnya tipe pekerjaan kita itu nggak ada saklek waktunya ya, misalnya jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 udah selesai, tapi mungkin malam masih dikontak, mungkin kita sewaktu-waktu harus standby begitu ya. Belum lagi pekerjaan yang mungkin menuntut kita untuk mengurus banyak hal sekaligus multitask ya. Jadi mungkin ada kalanya apalagi waktu pandemi ya, mungkin kita bisa rapat sampai double, yang satu online. Saat ini mungkin yang satu online kita sedang mengikuti kegiatan apa yang lain begitu ya. Itu sangat melelahkan. Nah, demikian juga dengan mungkin bukan hanya pekerjaan tetapi tanggung jawab. Peran kita yang begitu banyak. Kita juga sebagai seorang pekerja, entah sebagai guru, entah sebagai mungkin karyawan dan sebagainya. Lalu kita juga punya peran di pelayanan, di rumah tangga dan sebagainya, sehingga itu menuntut banyak hal. Itu menjadi kondisi yang bisa memicu kita itu terjadi yang namanya keletihan mental. Nah, selain itu hal yang lain bisa juga karena situasi kerja kita itu tidak kondusif, Pak Ibu ya, tidak kondusif dalam arti mungkin suasana kerja, suasana hidup kita itu tegang terus ya. Kita di suasana kantor itu teman-teman banyak konflik, mungkin ada situasi dengan atasan yang sangat menekan kita, kadang-kadang bos bisa marah, mengatakan hal-hal yang nggak enak dengan kita, atau kita merasa lingkungan kita toksik di tempat kita bekerja, sehingga itu sangat mempengaruhi ya pikiran dan perasaan kita, seperti itu. Nah, selain itu bisa juga ketika kehidupan kita itu dalam suatu masa kita mengalami problem yang boleh dikatakan bertubi-tubi. Nah, misalnya beberapa waktu yang lalu kita mengalami kehilangan seseorang yang kita kasihi, kemudian terjadi perubahan yang luar biasa mungkin dalam kehidupan finansial kita. Di samping itu kita tetap dituntut untuk bekerja dengan maksimal, lalu mungkin juga diikuti ada problem di keluarga kita, menghadapi anak kita mungkin. Nah, itu jadi menjadikan mungkin kalau ibaratnya perasaan kita itu seperti roller coaster gitu ya, sangat melelahkan dengan berbagai perasaan yang berkecamuk di dalam diri kita. Kita ada rasa sedih, ada capek, ada marah, bingung dan sebagainya. Ya, bisa seperti itu. Nah, yang berikutnya juga ketika kita itu caring for sick people atau special needs atau baby ya. Jadi kita memang sedang punya peran untuk merawat entah anggota keluarga atau siapa yang sakit, menangani anak berkebutuhan khusus. Kita mungkin seorang ibu yang sedang punya bayi yang masih kecil. Nah, kenapa itu bisa memicu keletihan mental ya? Karena pekerjaan artinya apa yang kita lakukan ini untuk merawat seseorang itu kayak harus terus-menerus gitu ya. Seseorang ini menuntut perhatian kita terus-menerus dan membutuhkan kehadiran kita secara terus-menerus, apalagi kita nggak ada shift, katakanlah nggak ada pengganti ya, kita tidak punya kesempatan untuk melakukan hal yang lain, hampir tidak ada begitu, seperti itu ya, dan ini bisa memicu. Nah, hal berikutnya adalah juga ketika kita sebagai profesi penolong ya, mungkin banyak dari kita ini yang berprofesi sebagai guru ya, sebagai hamba Tuhan yang melayani di gereja, ataupun seperti saya dan Budian sebagai konselor ya, ini kita juga punya rawan untuk keletihan mental. Ya, kenapa? Karena mungkin tipe pekerjaan kita itu bukan pekerjaan administrasi atau apa, tapi melibatkan hidup orang lain, problem orang lain. Bahkan mungkin demand-nya banyak begitu ya. Bahkan kita bisa ikut terbawa ya secara emosi apa yang dialami oleh orang-orang atau jemaat yang kita harus layani atau kita tolong. Nah, itu menjadikan kita juga mudah mengalami keletihan mental. Nah, kurang lebih seperti ini, dan apalagi kalau kita
boleh mereview hidup kita, bisa jadi bukan di satu poin aja ya yang ada di PPT saya, tetapi mungkin kita mengalami bisa dua, kita memang punya pekerjaan yang overwhelming, responsibility yang begitu banyak, tetapi kita juga sekaligus masih punya bayi kecil atau merawat orang sakit dan sebagainya ya. Nah, ini menjadi sesuatu warning juga untuk kita. Seperti itu, dan ini bisa dialami siapapun sebenarnya ya. Nah, apa yang menjadi faktor yang bisa menambah kerentanan kita untuk masuk dalam kondisi keletihan mental itu, Bapak Ibu? Jadi ini saya memberikan mungkin 4 hal ya, paling tidak, ketika hal yang tadi kita alami itu ditambah dengan kebiasaan hidup kita yang tidurnya kurang ya, makanya nggak teratur, kadang terabaikan karena kita harus melayani dan melayani ya. Lalu kita tidak punya waktu untuk melakukan self care, untuk me time, untuk merawat, memperhatikan kebutuhan diri kita sendiri. Ya, itu seringkali terjadi kan ya, karena kita merasa nggak ada waktu, atau mungkin kita merasa aku harus ngutamain orang lain dulu dah, aku nggak begitu penting. Nah, itu bisa jadi membuat kita juga tidak menyediakan waktu untuk melakukan self care. Ya. Nah, yang ketiga adalah no connection. Ketika kita berjuang melakukan berbagai hal tadi itu sendirian, kita nggak punya support system, padahal nggak mungkin ya, kita diciptakan Tuhan sebagai manusia yang membutuhkan ya orang lain, saudara seiman, keluarga, teman-teman yang mendukung. Nah, ketika kita semakin putus kontak ya, nggak terlalu karena kesibukan kita yang terlalu menyerap, itu juga menjadi sebuah kerawanan. Termasuk juga ketika kita di luar hal tadi yang kita alami, kita juga punya lingkungan yang tidak mendukung tapi justru toksik ya, menambah lagi beban kita, begitu. Nah, tanda-tanda apa kira-kira keletihan mental kalau kita mau coba melihat apakah aku udah mengalami atau sedang punya kerawanan ya? Ya, beberapa ini kehilangan motivasi. Mungkin awalnya ketika kita menekuni satu bidang yang kita kerjakan, waktu awal kita menjadi seorang guru atau kita terlibat dalam satu pelayanan, kita punya semangat yang membara ya, karena kita merasa wah ini sesuai dengan passion saya ingin menjadi berkat gitu. Tapi ketika kita mengalami keletihan mental, kita bisa benar-benar kehilangan motivasi ya Bapak Ibu ya, kehilangan semangat, bahkan kayak menjalani segala sesuatu itu begitu berat ketika kita bangun pagi dan hari ini aku harus berangkat kerja lagi, aku harus megang kelas lagi, itu kayak sesuatu yang begitu berat, kita kehilangan semangat, menjadi apatis ya. Dan berikutnya kedua adalah kita bisa kehilangan minat sosial, kepekaan kita, empati dan kepedulian kita. Padahal mungkin pada dasarnya kita bukan orang yang seperti itu. Ketika kita dalam kondisi yang baik, kita orang yang sehat, kita orang yang warm ya, bisa ramah, care sama orang. Tapi entah kenapa di fase ini rasanya kayak datar gitu ya, dan nggak sanggup untuk memberikan care lagi sama orang lain begitu. Nah, selain itu konsentrasi bisa menurun, ya mungkin kalau pekerjaan menuntut ketelitian, pemikiran yang mendalam, kita jadi sulit sekali untuk menanganinya. Lalu feeling numb itu perasaan yang kayak nggak rasa apa-apa gitu, karena jadi udah nggak sedih ya, nggak marah, nggak apa, tapi benar-benar kayak kosong begitu ya. Atau irritable, artinya kita gampang sekali tertrigger, sedikit-sedikit kita jadi gampang tersinggung, gampang marah mungkin, entah itu tadi di tempat kita melayani, tempat kerja, maupun mungkin di rumah, di keluarga kita sendiri gitu, kita jadi seseorang yang cukup berbeda dari biasanya ya. Nah, termasuk juga tanda yang lain adalah kesehatan fisik, termasuk kesehatan mental kita terganggu. Nah, ini mestinya biasanya kita paling pegangan ya, tiba-tiba kita kambuh, ya asam lambungnya naik, vertigonya kumat, kita mungkin asma atau autoimun ya, atau mungkin migrain dan sebagainya. Itu kita biasanya punya kelemahan ya, ketika kita dalam kondisi yang cukup stres, biasanya kelemahan itu akan muncul begitu. Nah, termasuk juga kesehatan mental, artinya mungkin belakangan kita jadi banyak overthinking ya, kepikiran macam-macam, lebih banyak kecemasan dan sebagainya. Nah, kira-kira tandanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian apa dampaknya ketika seseorang mengalami keletihan mental ya? Dan ini memang
kita ini manusia yang tubuh jiwa roh ya, holistik. Jadi ketika kita itu mengalami sesuatu hal sangat stressful dalam kondisi yang cukup panjang, maka dampak itu bisa kemana-mana. Yang pertama pasti ke diri sendiri, gangguan fisik ya, gangguan mental, gangguan well-being. Dalam arti gini, mungkin kita ini ya kehilangan lagi untuk bisa menikmati hidup kita yang mestinya ada berkat, ada anugerah Tuhan ya, belum lagi dengan gangguan-gangguan yang ada seperti itu. Dan kemudian juga di dalam peran atau pekerjaan ataupun pelayanan kita itu juga kita jadi nggak maksimal ya, kerja mungkin sering melanggar deadline gitu ya, nggak selesai, atau ya akhirnya kita juga nggak bisa memberikan artinya satu kinerja yang baik gitu. Nah, termasuk juga bisa berdampak pada relasi yang buruk, entah dengan teman kerja ataupun mulai ada konflik di rumah ya, mungkin nggak konflik tapi awalnya hubungan makin menjauh, kita jarang relate dengan anggota keluarga kita sendiri ya, mungkin juga karena kita mudah tertrigger, bisa terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, baik itu mungkin secara kata-kata kita maupun mungkin secara fisik ya, kita melakukan seperti itu, bisa jadi termasuk relasi spiritual kita dengan Tuhan ya, itu juga seolah-olah kayak terlantar, jauh, merasa stuck. Dan yang perlu diperhatikan dalam hal ini Bapak Ibu, bahwa dampak itu bisa terjadi jangka pendek ya, tetapi juga bisa jangka panjang. Artinya gini, mungkin kita sekarang masih merasa aku nggak apa-apa kok, aku masih bisa kok ya, so far nggak terlalu ada gangguan yang gimana, cuma kecil-kecil aja, atau relasiku ya masih oke. Tapi kita nggak tahu bahwa ketika ini kita biarkan, dampak itu terjadi di masa depan Bapak Ibu. Bisa jadi 4-5 tahun ke depan kita kaget, tiba-tiba kita kena stroke, bisa jadi ya jantung bermasalah, atau juga relasi kita yang tiba-tiba kita sadar bahwa ada hal yang nggak beres di tengah keluarga kita, seperti itu ya. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Nah, bagaimana ya kita bisa mengatasi keletihan mental, atau yang lebih baik adalah kita mencegah ya, mengantisipasi supaya kita nggak sampai, artinya stres itu wajar, tekanan-tekanan itu selalu terjadi dalam hidup, tapi bagaimana nggak sampai terjadi yang kelewatan gitu ya, sampai yang begitu letihnya mental kita. Nah, kita perlu sebenarnya membangun yang namanya resilience ya. Resilience itu bahasa sederhananya bagaimana kita membangun otot-otot ketangguhan kita menghadapi kesulitan gitu. Yang lebih sederhana lagi, bagaimana kita tahan banting di setiap masalah atau persoalan yang kita hadapi. Nah, sebenarnya secara sederhana, kalau kita ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa kesusahan sehari itu cukup untuk sehari. Jadi artinya sebenarnya kita itu kalau mau membuat hidup kita simpel ya, bagaimana di dalam setiap hari yang kita hadapi kita itu sanggup, kita bisa bearable begitu ya, sederhananya seperti itu. Nah, apa resiliensi, ketangguhan yang bisa kita bangun ya Bapak Ibu. Nah, kita perlu memperhatikan bahwa di dalam diri kita, di dalam hidup kita itu sebenarnya kita punya yang namanya lingkaran kontrol ya. Ada hal-hal di dalam hidup yang memang di luar kendali kita, tetapi sebenarnya ada hal-hal dalam hidup yang memang ada di dalam kendali kita. Masih ada hal yang bisa kita lakukan, perubahan yang kita lakukan. Hal yang di luar kendali misalnya cuaca ya, seperti apa kita nggak bisa otak-atik ya. Kemudian misalnya situasi atau sistem kerja di tempat kita bekerja atau melayani, perilaku atau sikap dari atasan kita yang mungkin kita nggak bisa melakukan apa-apa di situ ya. Tetapi ada hal-hal yang di dalam diri kita yang bisa kita kontrol, bisa kita ubah, bisa kita kendalikan. Nah, ini nanti kita berbicara tentang resilience, kita akan berbicara di dalam lingkaran yang dalam ini ya. Nah, saya mengajak kita untuk memikirkan dua hal di dalam hal yang bisa kita kendalikan. Jadi yang pertama itu adalah apakah mungkin kita remove the stressor, ya, menyingkirkan, mengurangi stresor yang ada. Misalnya tadi di tempat kerja kita rasa, wah ini lingkungannya nggak kondusif, ya saya jadi sangat tegang, saya jadi pulang tuh capek sekali, karena mungkin juga tipe kerjaan ini nggak terlalu cocok dengan saya. Ya mungkin perlu ada pertimbangan, apakah Anda harus melanjutkan di tempat ini, atau mungkin
kalau mungkin usia Anda masih memungkinkan untuk berpindah pekerjaan atau mungkin pindah divisi ya, atau kembali melihat sebenarnya aku ini passion saya di mana, tempat kerja yang seperti apa. Sekalipun memang tidak ada hal yang ideal, tetapi apakah memang masih ada yang bisa dikurangi begitu. Ketika kita punya peran yang begitu banyak ya, yang menuntut perhatian kita, menuntut kesiapan kita untuk berperan dengan maksimal, apakah memang kita perlu memikirkan prioritas kembali. Ada hal yang memang perlu kita lepaskan, kita delegasikan ke orang lain ya. Ada hal-hal yang saat ini ketika mungkin seorang ibu yang bekerja punya baby yang masih kecil, mungkin dia perlu rela untuk melepas sejenak pelayanan-pelayanan di gerejanya, misalkan seperti itu, karena memang terlalu berat ketika semuanya harus dihandle. Ya, kita perlu menyadari bahwa pelayanan tidak dalam arti kecil ya, sempit hanya di gereja, tapi mungkin ketika Tuhan panggil kita untuk ada seorang bayi kecil yang memang membutuhkan perhatian kita, ya kita bisa memang harus perlu lebih fokus di sana supaya kita bisa mengukur sebenarnya kemampuan kita sejauh mana. Masing-masing orang berbeda kapasitasnya ya. Nah, termasuk juga membuat batasan terhadap orang-orang atau hal-hal yang ini sangat menguras emosi kita ya. Misalnya kita nggak terlalu mungkin agak ya bicara seperlunya, mungkin waktu di jam kerja kita makan siang, kita bisa makan siang dengan teman-teman yang lain, mungkin seperti itu ya. Membangun strategi yang baru, tadi misalnya ketika kita punya harus merawat seseorang, merawat anak kita, apakah kita tahu bahwa ternyata nggak sanggup ya kita sendiri, mungkin kita harus partner yang lebih baik dengan pasangan, dengan anggota keluarga kita yang lain, meminta bantuan siapa, seperti itu ya. Jadi kita memikirkan strategi apa yang bisa membuat apa yang kita hadapi itu lebih bisa bearable gitu, seperti itu. Memang hal ini nggak mudah ya, tetapi siapa tahu masih ada hal-hal yang membuat itu lebih mendekati kapasitas kita. Nah, yang kedua adalah self-care. Kembali tadi kita berbicara tentang self-care. Self-care bukan hanya tentang istirahat, tetapi bagaimana kita menyediakan sebuah momen untuk kita bisa recharge, kita bisa menjadi pribadi yang lebih fresh, bertumbuh begitu ya. Nah, itu penting sekali di dalam hal yang kita hadapi di dalam hidup kita. Nah, yang perlu mungkin kita coba pikirkan adalah self-care is not selfish. Ya, kadang-kadang banyak orang yang kenapa sampai mengalami keletihan mental karena berpikir bahwa wah nggak mungkin lah aku nih self-care, aku harus memperhatikan dulu anak-anakku, suamiku dan sebagainya ya. Aku harus pelayanan tuh maksimal begitu, dan berpikir bahwa ketika aku tuh berhenti sejenak, mungkin cari sesuatu yang menyenangkan saya, itu mungkin ada rasa bersalah, bahwa itu egois, itu malas ya. Nah, ternyata kita melihat sendiri bahwa di dalam kehidupan Tuhan Yesus ya, ketika dia sebagai manusia seutuhnya yang terlibat di dalam pelayanan, itu demand-nya begitu banyak, tetapi kita juga tahu bahwa Yesus nggak selalu secara terus-menerus melakukan pelayanannya. Ada kalanya dia pagi-pagi buta, dia berdoa, dia menyingkir dari keramaian ya. Dia masih menyempatkan waktu untuk menemui sahabat-sahabatnya ya. Tuhan melakukan self-care, apalagi kita ya, kita yang bukan siapa-siapa dibandingkan dengan Tuhan Yesus sendiri. Maka kita perlu mungkin memperbarui ya cara berpikir kita tentang self-care ini. Nah, mungkin hal sederhana saja sih yang sebenarnya akan saya coba untuk kita berbagi ya dengan Bapak Ibu, bahwa self-care itu nggak harus mahal, nggak harus healing liburan yang jauh, yang lama ya, tetapi ada hal-hal sederhana. Istilahnya itu micro resilience ya. Ada hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan baik di dalam keseharian kita, 24 jam kita jalani, atau akhir minggu atau masa tertentu ya. Ya, kita belajar untuk enjoy the pause moment. Kita berhenti sejenak, memberi selingan sejenak di tengah runtutan hal-hal yang harus kita kerjakan deadline demi deadline misalnya. Ya, banyak contohnya, seperti misalkan kalau saya sendiri mungkin bisa menyempatkan waktu, kalau nggak terlalu sibuk pagi-pagi, keluar sebentar dari rumah, jalan-jalan di sekitar area rumah ya, sambil melihat pohon, dengar suara burung, sambil saya berdoa ya. Atau kalau nggak sempat waktu mengemudikan mobil di jalan, itu sambil
memutar radio rohani atau musik rohani sambil nyanyi-nyanyi misalkan, ya itu menjadi sebuah momen tersendiri untuk ketika saya datang ke tempat kerja itu sudah lebih fresh begitu Bapak Ibu ya. Nah, orang Kristen punya kebiasaan yang sangat baik, yaitu saat teduh itu sangat penting ya untuk membangun kesiapan kita bahwa Tuhan membekali kita dengan firman, dengan semangat yang baru, berkat Tuhan yang selalu baru ya. Nah, itu menjadi micro resilient yang menjadikan kita tangguh menghadapi hari itu. Nah, hal yang lain sesuai dengan kekasan kita ya Bapak Ibu ya. Ada yang suka merawat tanaman, ada yang suka memasak, ada yang mungkin bagi ibu rumah tangga yang sibuk, kan pekerjaan rumah tangga nggak pernah ada habisnya ya. Belum lagi mendampingi anak belajar dan sebagainya. Mungkin perlu menyempatkan waktu ya 2-5 menit untuk membuat minuman yang disukai, untuk duduk sambil menikmati minuman yang ada. Itu sebuah ini juga ya, sebuah micro resilience. Nah, yang nggak kalah penting adalah making connection ya. Kita tahu bahwa ketika kita itu bertemu dengan orang lain, sekedar mungkin chat kalau bisa lebih ideal. Saya sih inginnya paling tidak sebulan sekali gitu telepon teman ya untuk sekedar berbagi cerita atau apa, itu menjadi sebuah refresh tersendiri, terutama memang ada orang-orang tertentu yang sangat membutuhkan itu ya. Nah, itu perlu kita lakukan juga seperti tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus sendiri menyediakan waktu untuk hal itu ya. Nah, kemudian mungkin memelihara hewan bagi mereka yang suka ya, termasuk olahraga. Nah, olahraga nggak perlu terlalu ideal, setiap hari harus 30 menit, nggak ada. Ya nggak apa-apa, waktu pulang kerja kita sekarang media begitu luas ya, artinya mungkin kalau saya misalnya nggak sempat nge-gym gitu, buka YouTube aja, kita cari workout yang mungkin sesuai dengan kemampuan kita, intinya kita bergerak gitu. Kalaupun nggak sempat di sela-sela kantor, kalau situasi kantor memungkinkan ya kita beranjak dari tempat kita ini cari makan mungkin di tempat yang agak jauh, kita bergerak, intinya itu menolong kita untuk punya suasana yang baru ya, minum air putih yang cukup itu juga menolong ya. Pada intinya, jadi micro resilience ini sifatnya sangat personal. Jadi mari kita kenali diri kita sendiri itu apa. Apakah Anda lebih suka ke arah musik misalnya, art dan sebagainya, nah itu bisa menolong. Jadi kita nggak perlu tiru-tiru orang lain karena belum tentu cocok ya. Dan sifatnya bagaimana itu benar-benar bisa merefresh, bukan menjadi kewajiban lagi, oh aku harus olahraga nih, kalau nggak kesampaian nanti kita ada rasa bersalah, bukan itu ya. Jadi ini benar-benar membuat kita refresh dan energize gitu. Nah, kenapa micro resilient ini penting untuk kita bisa menikmati hal sederhana, hal yang momen-momen yang mungkin tidak terpikir, karena kalau kita begitu sibuk itu banyak hal yang terlewat. Kalau kita melihat kembali dalam Pengkhotbah 3 ayat 13 ya, bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Artinya apa? Sebenarnya kan Tuhan tidak mengharapkan kita itu hanya bekerja, melayani terus-menerus, tetapi Allah juga menghendaki kita menikmati berkat-Nya kan. Dan yang berkat sederhana ketika kita makan, minum, dan dalam jerih payah, bukan setelah kita berjerih payah, bukan nunggu liburan ya, liburan panjang, tetapi di dalam keseharian yang kita jalani, kita menantang diri kita bagaimana kita tetap bisa enjoy, tidak terlewat hal-hal yang berkat-berkat Tuhan yang diberikan begitu. Kalau kita sudah terlalu sibuk, terlalu hektik, kadang-kadang kita makan aja nggak sempat, atau makan sambil ngecek email, sambil ngerjakan ini itu ya, kita jadi nggak sadar ini tadi makan apa, udah rasanya bagaimana gitu. Tapi berhenti sejenak ya, itu menolong kita untuk menikmati, nggak terlewat berkat Tuhan yang diberikan di hari itu, dan itu penting buat kita ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, pentingnya membangun pola hidup sehat. Mungkin ini bukan hal baru. Kita semua tahu bahwa hidup yang sehat itu tidur yang cukup, makan yang bergizi dan sebagainya, itu dari zaman dulu ya. Tetapi ini menjadi highlight buat saya, bahwa ternyata hal yang sederhana, basic ya, pola makan, tidur dan bergerak, itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Ya, ketika kita itu tidur yang cukup, disitulah terjadi dalam proses tidur ada banyak proses yang terjadi, termasuk fisiologis tubuh. Ada zat-zat tertentu, ada regenerasi sel,
meregulasi emosi kita setelah sepanjang pagi sampai malam kejadian apa, itu diregulir secara otomatis oleh tubuh. Meregulasi memori kita ya, sehingga kenapa anak kalau belajar jangan sampai lembur pagi langsung berangkat untuk ujian, tapi perlu tidur. Karena disitulah proses banyak terjadi sebenarnya. Makanya itu perlu kita perhatikan dengan baik. Makanan yang kita makan, kalau nanti Bapak Ibu bisa browsing ya di googling gitu, ada makanan-makanan tertentu yang mengandung probiotik, itu sangat mempengaruhi pencernaan kita, memunculkan zat-zat yang akhirnya memunculkan hormon bahagia sederhananya ya, yang membuat apa? Menjaga mood kita dengan baik ya, kesehatan mental kita menjadi baik. Dan jadi ini jangan diabaikan, termasuk bergerak, karena mungkin terutama generasi muda sekarang itu mager ya, malas bergerak. Apa-apa berhadapan dengan screen terus, kemudian mungkin mau makan pesan makanan online, jadi nggak bergerak. Nah itu perlu ini ya, perlu kita perbaiki seperti itu, karena manfaatnya sangat banyak, karena berprosesnya otak itu termasuk di dalam kita bergerak tubuh kita seperti itu. Nah yang ketiga ya, mungkin yang terakhir, tips yang terakhir itu adalah sadari pola pikir Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang itu memang pekerjaan kita, tantangan kita, hal-hal yang menjadi stres itu ada di dalam hidup kita, realitanya ada. Tapi saya juga katakan seringkali ketambahan banyak karena cara berpikir kita yang kurang pas begitu. Contoh ya, ketika kita itu mudah terbiasa melihat hal-hal itu yang negatif terus yang kita perhatikan. Jadi akhirnya di tempat pelayanan, di tempat kerja, kita selalu memperhatikan, menyikapi hal yang negatif, sehingga apa? Kita lebih mudah capek gitu. Atau kita punya ekspektasi yang tinggi terhadap diri kita, atau terhadap anak buah kita, rekan kerja kita, rekan pelayanan, sehingga akhirnya kita jengkel ketika mereka tidak melakukan apa yang sudah kita katakan, ternyata kok hasilnya cuma segini. Nah itu membuat akhirnya pemikiran kita, perasaan kita juga nggak nyaman. Karena apa? Cara berpikir kita begitu. Atau ketika kita tahu bahwa satu situasi yang kita hadapi itu, wah ini gara-gara orang ini nih yang selalu neken aku. Lalu kita muncul pemikiran semakin berkuat bahwa aku bekerja ini cuma dimanfaatkan aja sama dia, misalnya gitu. Nah, pemikiran-pemikiran itu membuat hidup jauh lebih berat daripada sekedar apa yang kita jalani. Jadi ibarat saya itu sederhananya, kalau kita tuh naik mendaki gunung Bapak Ibu dengan membawa ransel beratnya 10 kilo begitu ya, tapi karena pemikiran kita yang tidak pas, itu ranselnya jadi begitu berat, mungkin 20-30 kilo yang kita bawa. Jadi maksud saya adalah kita belajar untuk memilah apakah memang cara berpikir saya yang salah, sehingga kita bisa meletakkan batu-batu yang berat itu dan kita memang menyangga hal yang memang tantangan nyata ya, yang memang kita hadapi gitu. Ketika kita mencoba untuk berpikir yang jernih, melihat hal yang baik seperti di Filipi 4 ayat 8, itu bisa menolong kita untuk lebih bearable menghadapi apa yang sedang kita hadapi. Kadang poin yang kedua adalah kita bisa kehilangan makna dari apa yang kita sedang jalani Bapak Ibu. Ketika kita menjadi guru, ketika kita merawat anak, mungkin kita karena ini ya beban yang begitu berat, lalu kita kehilangan makna, kita hanya melihat itu sebagai beban, sebagai tugas yang harus kita kerjakan terus-menerus. Nah ini mungkin momen di mana kita perlu kembali mengasah gergaji ya. Perlu sejenak retreat untuk melihat sebenarnya apa sih yang sedang aku jalani ini. Aku memaknainya seperti apa di dalam pelayananku, di dalam pekerjaanku. Dan poin yang ketiga adalah apakah kita berdamai dengan apa yang sedang dijalani, sedang kita jalani. Karena yang terbaik adalah kita melihat bahwa apa yang sedang kita hadapi itu yang terbaik. Kita berdamai ya. Sehingga apa? Apakah itu fase kita harus memasuki pensiun, fase di mana memang kita dituntut untuk melayani seperti ini, atau memang di keluarga kita sedang punya banyak demand untuk kita, ya kita berdamai. Karena itu yang Tuhan memang percayakan kepada kita. Ya. Nah semoga 3 hal ini bisa menolong kita ya untuk bagaimana kita survive, kita resilient ya terhadap tantangan-tantangan besar di dalam kehidupan kita masing-masing kita jalani. Dan yang memang nggak kalah penting, ini bagian terakhir dari slide saya adalah Tuhan tahu ya, Tuhan tahu keletihan kita. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Di dalam kitab Mazmur ya, banyak kali Daud boleh secara apa adanya ya datang kepada Tuhan, bukan pada saat dia fit ya, dia berdoa, dia datang pada Tuhan, tapi ketika dia merasa berat, dia merasa ditinggalkan, dia merasa nggak puas dengan apa yang terjadi dalam hidupnya, bertanya-tanya, dia ungkapkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan sebenarnya itulah kita juga sebagai anak-anak, kita dipanggil untuk boleh menyatakan keletihan kita, ya, keluhan kita, kondisi kita apa adanya kepada Tuhan, dan akhirnya itu juga memberikan sebuah kelegaan ya, bahwa Tuhan menerima kita, Tuhan tetap mendukung kita, Tuhan tetap berkarya di tengah hal yang seringkali membuat kita merasa mungkin lepas kendali, seperti itu. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu Budian, saya kembalikan ke Budian dulu ya. Iya, terima kasih Bu Stefani untuk pemaparannya yang sangat menarik, sangat berguna buat kita pada siang hari ini. Saya pun diberkati dan saya percaya kita semua juga mendapatkan berkat ya lewat pembahasan topik pada hari ini. Kita dibekali bagaimana kita ini bisa mencegah dan juga mengatasi yang namanya keletihan mental. Saat ini Bu, sudah ada beberapa pertanyaan yang telah terkumpul berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Mohon kesediaan Ibu untuk bisa membantu, menjelaskan, menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama seperti ini, apakah keletihan mental dan stres adalah hal yang sama? Apakah perbedaan antara keletihan mental dengan burnout pada pekerjaan? Bagaimana kita bisa membedakan kalau keletihan mental kita itu normal atau keletihan mental kita ini sudah membutuhkan bantuan profesional, Bu? Bagaimana menurut Ibu? Iya. Coba saya jawab ya. Jadi sebenarnya stres itu kan sederhananya tekanan. Jadi tekanan yang kita hadapi dari banyak sumber kan. Di dalam kehidupan kita mengalami banyak tekanan. Kalau kita seorang mahasiswa ya kita mungkin tekanan pada saat kita belajar, kuliah. Kalau kita seorang pekerja, stres itu bisa dari pekerjaan, dari rumah dan sebagainya. Itu sebenarnya stres bisa baik, bisa buruk ya. Tapi itu sebuah tekanan aja, nah, kita bereaksi terhadap stres itu. Nah, jadi berbeda dengan keletihan mental, karena keletihan mental itu kan dampak. Ketika kita merespon, ketika stres itu terus berkepanjangan, ya, situasi tegang terus menerus, ya, situasi yang membuat kita takut, cemas terus menerus. Nah, itu akhirnya ini jadi nggak siap lagi kan, jadi kecapean gitu. Keletihan mental itu seperti itu. Jadi hal yang terjadi setelah mengalami stres yang cukup intensif, berkepanjangan, yang sangat menghantam kita, melebihi dari kekuatan kita. Nah, kapan itu dibilang sudah harus waspada ketika, apakah itu berbeda dengan burnout? Memang saya sempat membaca beberapa referensi, memang cukup berbeda ya. Dia bilang burnout itu lebih terkait ke dunia kerja gitu. Jadi sebenarnya keletihan mental di dunia kerja itu disebut burnout, tapi juga bisa dibilang burnout itu lebih parah daripada keletihan mental gitu ya. Jadi kita nggak usah terjebak dalam definisi, tetapi artinya memang keletihan mental itu perlu diwaspadai kalau memang sudah ke arah lebih berat, karena ke arah lebih berat tadi ya gangguan mental, misalnya memang kita mulai gangguan kecemasan, ya depresi mungkin, jadi artinya apa, benar-benar nggak bearable. Nah makanya perlu orang itu peka terhadap dirinya. Kalau repotnya nggak punya sinyal kan tiba-tiba sakit ya Budian, tiba-tiba ambruk gitu. Kalau nggak punya sinyal karena merasa. Nah, makanya kadang-kadang perlu atau mendengarkan orang-orang terdekat, ya, misalnya pasangan merasa kamu kok belakangan gini ya, atau protes dari anak-anak, mama ini kok belakangan seperti ini. Nah, itu perlu untuk menyadari sebelum sampai ke kondisi yang lebih lebih parah gitu. Parahnya di dalam hal apa ya, bisa macam-macam tadi, bisa fisik, bisa itu tadi kok rasanya biasa kerja gini cepet tapi saya kok lemot gitu ya, otak saya kok jadi nggak bisa fokus gitu. Terus tidur berantakan, sering mimpi-mimpi, nggak bisa tidur, kebangun-bangun, misalkan seperti itu, selera makan berubah. Jadi mulai ada perubahan-perubahan yang dirasakan seperti itu, ya, dan tidak mudah kembali ke kondisi yang dalam tanda petik normal begitu, Bu. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi memang keletihan mental ini tuh terjadi setelah mengalami stres yang panjang ya Bu ya. Dan kita tuh harus waspada ketika keletihan mental ini sudah memang kita rasakan punya dampak yang cukup intens dalam hidup kita, maka butuh cari bantuan profesional seperti itu Bu ya. Oke, terima kasih Bu Stefani. Yang kedua ada pertanyaan seperti ini Bu.
tadi kan kita tuh perlu mencari tahu salah satu stresor pemicu dari keletihan mental. Nah, salah satu stresornya yang bisa memicu keletihan mental itu tadi dikatakan adalah situasi kerja yang tidak kondusif, tuntutan pekerjaan atau lingkungan yang tidak sehat. Bagaimana kalau dalam kondisi di sebuah pekerjaan, seorang karyawan tidak mungkin ya menolak pekerjaan yang diberikan oleh atasannya. Tentu saja itu kan nanti jadi tidak bertanggung jawab gitu ya. Tapi untuk mengurangi pekerjaan juga merasa tidak punya power, kan itu kan dari atasan seperti itu, Bu. Dan waktu mencoba mendelegasikannya seringkali yang terjadi adalah malah pekerjaan itu tidak menghasilkan hasil yang baik kayak seperti itu ya, malahan kacau. Belum lagi memang untuk mempertimbangkan banyak aspek sekarang dengan kondisi finansial yang juga lagi urgent, belum lagi generasi sandwich. Kira-kira ada nggak ya 1-2 hal yang menurut Ibu Stefani untuk bisa dilakukan oleh rekan-rekan kita yang mengalami pergumulan yang seperti ini, seperti itu, Bu? Bagaimana, Bu? Sebelumnya boleh saya coba menjawab sebagai antisipasi sebelum seseorang tuh masuk dalam kondisi yang seperti ini ya, Bu Dian. Makanya ini tips untuk generasi yang lebih muda. Anda bekerja jangan asal mencari pekerjaan apa yang tren, apa yang gajinya gede, tapi coba lihat ke dalam diri ya. Kemampuan kamu di mana dan kamu tipe seperti apa. Artinya gini, misal kenapa kok mudah keletihan mental misalnya. Dia memang tipe orang yang nggak suka di admin gitu. Dia suka orang yang orang lapangan, tapi dia kerja di admin. Memang nggak berat, tapi itu nggak sesuai. Itu membuat juga gampang letih mental. Atau orang yang harus terlibat dalam situasi kerja yang banyak basa-basi, padahal dia nggak paling capek gitu ya, itu baru mungkin terlibat begitu sedikit sudah sangat lelah mental gitu. Jadi itu yang pertama, apakah memang pekerjaan kita tekuni itu memang mendekati dari apa yang tipe kita ya, kemampuan kita itu penting untuk dipertimbangkan kalau memang belum terlanjur ya. Tapi kalau tadi dibilang kita di usia yang sudah 40 tahun ke atas nggak mungkin pindah kerja, ya bagi saya kembali ke lingkaran kontrol tadi. Apakah masih ada hal-hal yang bisa kita lakukan? Misalkan bicara dengan atasan kita, supervisor kita, apa yang kita rasakan ketika mendapat proyek ini atau tugas ini. Kan dalam pekerjaan kita nggak sekedar dapat perintah kita jalankan, perlu ada komunikasi, perlu ada koordinasi. Nah itu sedapat mungkin apakah bisa dimaksimalkan. Kalau aduh nggak mungkin ketemu bos saya ini, orangnya nggak mau dengar misalkan, ya kita coba cari akses dong gitu. Di dalam suatu sistem organisasi mungkin ada hal yang bisa kita lakukan. Karena kadang-kadang yang menjadi masalah ketika kita tidak mengkomunikasikan, sehingga kita main reading kita sendiri kan, bisa jadi membuat kita merasa salah paham, orang ini cuma memanfaatkan padahal maksud dia baik ternyata. Tapi ketika kita tidak saling mendengarkan, kita tidak saling membuka kondisi, nah kita saling nggak tahu dan akhirnya jadi beban yang seperti itu. Nah, tetapi kalau seandainya itu sudah diusahakan semua, Bu, nggak bisa memang. Dan kita tidak punya akses untuk keluar dari kondisi itu karena pertimbangan tertentu. Nah, saya melihat bahwa itu tadi resilience kita itu dibangun dari support system. Artinya ketika memang aku harus menghadapi proyek dengan orang yang toksik gitu, aku sementara memang nggak bisa stop, aku harus keluar, ya aku harus cari modal yang banyak untuk mendukung aku. Misalnya pulang kerja bisa cerita sama pasangan, ya itu tahu juga apa yang mengenal diri, apa yang bikin saya bisa refresh. Misalnya pulang mungkin aku harus masuk kamar sejenak 15 menit untuk menenangkan diri saya, setelah itu saya baru bisa keluar menemani anak dan sebagainya. Jadi memang kita harus punya cara untuk kalau hal itu tidak bisa diubah, apa yang bisa kita kuatkan dari dalam diri kita sebagai pertolongan kita gitu untuk menghadapi memang kondisi yang krisis ini gitu. Mungkin seperti itu Bu Dian, walaupun tidak ideal ya, banyak orang yang mengalami situasi-situasi seperti ini kan. Iya. Sekali lagi kita diingatkan ya Bu, pentingnya untuk mengenal diri ya, penting untuk mengenal kemampuan diri dan juga cara-cara apa yang bisa kita lakukan agar memang kita punya daya juang, daya tahan yang kuat gitu ya, resiliensi itu perlu dibangun gitu ya. Nah, berbicara mengenai support system Bu, tadi kan Ibu sudah katakan bahwa enjoy the post moment itu baik ya untuk dikerjakan karena itu micro resilience. Nah, tapi tampaknya kan enjoy the post moment itu lebih ke orang-orang yang memang intrapersonalnya tinggi karena lebih ke dalam diri seperti ya.
bagaimana dengan orang-orang yang baterainya itu Bu lebih terisi saat ketemu dengan orang banyak? Apakah enjoy the post moment itu akan memberikan energi yang sama kualitasnya dan kuantitasnya ketika mereka ketemu dengan manusia seperti, atau ada hal lain yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang seperti ini gitu, yang mengatakan oh saya ini orang ekstrovert gitu kan ya? Bagaimana pendapat Ibu? Iya, menurut saya pertama nggak ada salahnya kita tuh mencoba semua, karena kadang kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa aku nggak bisa itu. Contoh, saya tuh baru tua begini, baru menyadari saya suka painting ya. Dulu saya merasa, oh saya nggak bisa gambar, nggak mungkin lah itu bisa refresh saya. Tapi gara-gara pandemi, lalu saya mencoba untuk melukis, walaupun lukisan saya nggak bagus, tapi itu memberi refresh. Itu menjadi sebuah pengetahuan baru buat saya bahwa, oh ternyata saya juga bisa menikmati itu ya. Jadi silakan dicoba aja, mana yang ternyata itu bisa recharge saudara gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya relate contoh-contoh tadi itu enggak hanya untuk orang yang apa tadi istilahnya relate dengan diri sendirinya besar ya, tetapi bisa ke artinya gini, post moment itu memperlambat pace ya, kecepatan hidup kita, Bu Dian. Contoh ya, kalau kita naik mobil kecepatan 80-90 km per jam, nggak di tol ya, di jalan biasa, kita akan suret gitu lewat ya. Tapi begitu karena jalanan macet, kita lambat kan ya. Lalu kita bisa lihat, oh ternyata ada warung jualan makanan enak ya. Oh ternyata tuh ada ibu tua yang masih jualan gitu. Kita bisa melihat banyak hal. Nah maksud saya di dalam hidup kita yang hektik, kita perlu membangun momen untuk kita itu calm down. Walaupun cuma beberapa menit gitu loh. Supaya apa? Kita bisa, itu tadi makan, kan semua orang bisa menikmati makanan, nggak hanya untuk orang yang memang hobi makan ya kan, tetapi kadang itu kelewatan gitu. Jadi intinya jangan sampai kita terlewat hal-hal sederhana. Misalnya kita pernah nggak menikmati ketika kita bisa setiap hari kan kita mandi ya, mandi itu ya mandi biasa aja, memang orang harus mandi kan gitu karena setelah gerah begitu. Tapi pernah nggak kita menyiramkan air itu dengan sebuah ucapan syukur, aduh syukur ya masih bisa merasakan air yang dingin misalkan. Nah itu jadi momen untuk memperlambat hidup. Nah itu sebenarnya kalau kita mencoba melatih, membiasakan, itu istilahnya mungkin mindfulness ya, itu ternyata ada banyak hal yang kita bisa hargai. Dan itu yang bisa menolong kita bukan hanya melihat hari itu begitu sibuk ya, tugas itu begitu banyak ya, nggak cuma seperti itu Bu Dian. Ya, nah nanti silakan ditemukan, makanya saya bilang tadi personal. Kalau buat saya masak itu malah membuat saya drain. Tapi ada rekan saya yang justru ketika capek, dia mau masak nggak tambah capek, tambah seneng. Ketemu orang tambah seneng, ada orang nggak suka ketemu orang, justru dia harus berhenti ngomong untuk masuk ke kamar. Itu semua kembali ke diri, ya, mengenal diri. Iya, jadi mari Bapak Ibu kita coba ya Bapak Ibu, semua hal yang sudah disampaikan ini kita belajar untuk berhenti sejenak, karena betul yang tadi Ibu Stefani sudah katakan, berhenti sejenak di tengah-tengah kehektikan itu membuat kita bisa memaknai ya Bu ya, hal-hal sederhana yang indah, tapi malah bonusnya bisa merecharge hidup kita ya Bu ya. Nah itu ada manfaatnya Bapak Ibu. Oke, ini pertanyaan terakhir Bu, pertanyaan terakhir. Saya gabungkan semuanya ya. Bagaimana seseorang dapat menyeimbangkan tuntutan hidup dan menjaga kesehatan mental? Bagaimana mereka bisa menyeimbangkan tadi ya self care, tapi juga tetap perlu bekerja, tetap perlu melayani. Ada nggak kira-kira tips untuk bisa mengatasi keletihan mental ini, sementara misal tadi tuntutan pekerjaan itu memang lagi banyak-banyaknya, lagi dadakan-dadakan dari atasan, dan juga bersamaan harus menghadapi tanggung jawab dalam keluarga, pelayanan gitu ya Bu ya. Bagaimana Bu? Ya, ini pertanyaan yang singkat tapi sulit ya Bu Dian ya, karena itu PR kita seumur hidup kan sebenarnya, apalagi ketika kita sudah beranjak dewasa ini ya, dengan perubahan zaman, tuntutan yang semakin besar, memang kita dituntut bagaimana menyeimbangkan itu. Bagi saya yang terpenting, yang pertama adalah kita aware bahwa kesehatan mental kita itu penting, gitu. Kadang-kadang kan kita tidak sengaja bahwa memang hidup itu harus optimal, ya, berprestasi, pelayanan, apa sih yang kita kerja di dalam hidup. Nah, kadang-kadang di satu titik kita perlu mencoba melihat kembali, apakah memang kesehatan mental kita penting. Artinya gini, apakah memang saya dapat gaji yang cukup tapi ternyata
relasi banyak hilang dengan orang yang saya kasihi. Ya, itu kan kesehatan mental kita juga kan ya, bukan cuma sehat fisik. Nah, itu kembali kita aware enggak bahwa itu penting. Kalau kita aware itu penting, maka kita akan usahakan. Kalau kita nggak menganggap itu penting, seperti tadi saya bilang, self care itu egois lah, apalagi buat seorang pendeta, nggak bisa lah, saya harus menentukan buat saya dulu. Ya, kapan mau self care? Nggak ada, bukan karena nggak ada waktu, tapi karena kesadarannya, karena menganggap itu sebagai sesuatu yang nggak baik, gitu loh. Nah, itu bagi saya kesadaran itu penting yang pertama. Yang kedua, yaitu tadi, pola pikir kita, melihat kadang-kadang saya sendiri PR seumur hidup ya, Budian, untuk saya yang orang mungkin mudah takut, mudah cemas, melihat tugas yang baru, perubahan yang baru selalu ditanggapi dengan, waduh ini nanti bagaimana, itu udah menjadi ketegangan tersendiri kan. Nah itu saya berusaha keras untuk melihat, ini suatu kesempatan yang baru, oh Tuhan mempercayakan ini ya, apa yang bisa, saya belajar apa dari sini, jadi mengubah cara untuk menghadapi hal itu dengan cara yang lebih pas, cara yang lebih bisa rileks, lebih enjoy, sehingga itu tadi sebenarnya beratnya itu jadi nggak berat-berat banget ketika kita mencoba untuk punya perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Nah, selain tadi ya hal-hal yang support system dan sebagainya, tubuh kita yang harus dijaga kesehatannya, itu semua sih, Budian. Ya, ini jadi ajakan ya Bu, ayo aware tentang kesehatan mental, itu penting, ayo kita usahakan dengan sebaik-baiknya, dan ayo kita juga belajar untuk mengubah sebuah sudut pandang dengan sudut pandang yang memang kita lihat seperti apa yang Firman minta kita lihat, mengutamakan apa yang harus diutamakan, seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Stefani untuk penjelasannya dan pemaparan dari Ibu yang sungguh luar biasa dan sangat memberkati kita semua pada siang hari ini. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita, Bu. Namun sebelum kita menutup kegiatan ini, kita akan menutupnya dengan berdoa. Nanti akan dipimpin oleh Ibu Stefani. Namun, mungkin ada closing statement dari Ibu yang ingin Ibu sampaikan buat kita semua agar jadi sesuatu yang kita ingat gitu ya, bagaimana tentang kesehatan mental kita ini harus kita jaga. Silakan, Bu. Iya. Ya Budian, saya semakin menyadari ya, di tengah segala tantangan yang kita besar, saya sangat bersyukur bahwa kita punya Tuhan Yesus kan. Di mana kita merasa hidup kita enggak di luar lepas kendali, tapi Dia yang pegang kendali. Dan itulah sebenarnya yang perlu kita hayati terus di dalam diri. Setiap pagi kita ingat, oh Tuhan ada, Tuhan mampukan. Tuhan yang akan memberikan sukacita damai di tengah tantangan yang ada. Bagi saya mengingat itu, dan memang Dia selalu ada untuk kita. Nah, makanya satu closing yang mau saya bagikan ke Bapak Ibu adalah ada sebuah lagu, kalau pernah tahu yang namanya lagu TIC, ada satu lagu yang sebenarnya meditatif ya, di lagu pendek. Nah, ini lagu sangat, kalimatnya hanya begini, penuhi hati kami dengan dhamma-Mu ya. Itu kita bisa coba nyanyikan berulang-ulang ya, sambil kita benar-benar menghayati apa sih artinya penuhi hatiku Tuhan dengan damai-Mu ya. Itu sebenarnya bisa menjadi salah satu micro resilience ya Budian ya, untuk kita kembali menikmati waktu bersama Tuhan, menikmati momen ketika Tuhan itu memenuhkan diri kita ya. Kita boleh coba ya, nanti lagu ini mungkin akan kita dengarkan dalam kurang lebih 3 menit, terserah kita cuma mau mendengarkan atau ikut menyanyikan atau kita sambil berdoa untuk kita hening, silahkan. Nanti saya akan tutup dengan doa ya Budian ya, gitu ya. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu, penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu, penuhi kami ya Tuhan.
damai-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, mari kita menutup sesi ini dengan berdoa. Bapak, terima kasih bahwa Engkau sumber damai kami, sumber sukacita kami. Terima kasih bahwa damai sejahtera yang Engkau berikan untuk kami, Engkau sudah selalu sediakan setiap waktu, setiap hari, yang melampaui segala akal, yang tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia berikan. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa di tengah hal yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami, berbagai tugas, tanggung jawab, peran, seringkali kami merasakan itu begitu berat ya Tuhan, begitu menekan, membuat kami letih, membuat kami lelah. Tapi Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau menyediakan kelegaan buat kami. Biarlah Tuhan berkat-Mu yang setiap hari boleh kami nikmati di tengah kesibukan itu. Kami boleh Tuhan berikan hati yang aware Tuhan, hati yang bisa melihat itu, menikmatinya, karena Engkau ingin kami untuk menikmati semuanya itu di tengah kami melayani Engkau. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih, penuhkan sukacita kami, damai kami, dan biarlah Tuhan asah kami kembali untuk kami boleh melihat apa yang Tuhan percayakan ingin kami kerjakan di tengah kelelahan, tapi juga dengan sukacita yang dari Engkau. Kami bersyukur ya Bapak untuk semuanya. Tuhan mampukan setiap kami di tengah setiap pergumulan anak-anak-Mu yang Engkau paling tahu, Engkau yang terus hadir, dan Engkau yang memenuhkan mereka dengan damai sukacita-Mu, kelegaan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Stefani, sangat sama-sama. Terima kasih. Sekali lagi sangat berterima kasih kepada Ibu Stefani sudah meluangkan waktu dan ilmunya, bahkan juga memberikan sebuah pengalaman untuk bisa enjoy the post moment buat kita semua pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah menyaksikan live streaming kita pada siang hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan untuk tim IT yang sudah membantu penayangan live streaming kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu dapat mengikuti live streaming MPK bersama Bara setiap Kamis jam 7 malam, juga setiap Sabtu jam 11 siang dengan topik berupa doa dan juga topik-topik konseling lainnya. Untuk informasi tentang MPK saudara dapat melihatnya di media sosial Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, ada di YouTube Parenting maupun YouTube Edukasi MPK. Sekianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Saya Dian dari tim Task Force Doa dan Konseling MPK bersama dengan Ibu Stefani dan juga tim Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Kami undur diri. Sampai ketemu lagi di Sabtu mendatang jam 11 siang. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.